Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafenista Dewanti dengan NIM 13125000034. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya terhadap mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia pertemuan 1 sampai dengan ke-14. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum. Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam satu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Selanjutnya adalah pengertian pengantar hukum Indonesia. Menurut Abdul Jamali, tata hukum berasal dari bahasa Belanda rechtsorde adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Lalu menurut Sudirman Kartohadiprodjo, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup. Sekarang, menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan tidak kepada pergaulan hidup yang telah lampau. Tidak pula pada pergaulan hidup masa yang akan dicita-citakan di kemudian hari atau ius constituendum. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Yang pertama adalah hukum sebagai norma atau kaidah. Yang kedua adalah hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Yang ketiga adalah hukum sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua adalah kebiasaan. Yang ketiga adalah traktat atau perjanjian antara dua negara atau lebih. Lalu yang keempat adalah pendapat ahli hukum atau doktrin. Lalu yang kelima adalah jurisprudensi. Selanjutnya adalah unsur sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah substansi, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah kultur atau budaya hukum. Selanjutnya adalah klasifikasi atau penggolongan hukum, dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan sifatnya, isi atau materinya, bentuknya, waktu, dan tempat berlakunya. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu memaksa dan mengatur. Lalu berdasarkan isi atau materi dibagi menjadi 2 juga, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan atau warga negara itu sendiri. Contohnya adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara. Selanjutnya adalah hukum privat. Hukum privat mengatur tentang hubungan individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum. Contoh dari hukum privat adalah hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum bisnis. Selanjutnya berdasarkan bentuknya. Ada 2, tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya, ada 3, yaitu ius constitutum atau hukum positif yang artinya hukum yang berlaku saat ini. Lalu ada ius constituendum, artinya hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum antar waktu, yang artinya hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Selanjutnya berdasarkan wilayah berlakunya ada 3, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Untuk lokal berlaku pada daerah tertentu, untuk nasional pada negara tertentu, untuk internasional berlaku di 2 negara atau lebih. Selanjutnya adalah pengertian nilai, azas, dan norma. Nilai adalah pengertian-pengertian yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar. Lalu azas atau azas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Atau dengan kata lain adalah jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Lalu norma
Norma adalah ketentuan konkret tentang cara seseorang atau subjek hukum berperilaku di masyarakat. Nah, dalam sebuah negara, nilai diturunkan dari falsafah atau ideologi negara. Indonesia memiliki nilai yang berfungsi sebagai grand norm atau norma dasar bagi tata hukum positif, yaitu Pancasila dan azas-azas umum yang terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Poin selanjutnya adalah fungsi azas hukum. Yang pertama adalah menjaga ketaatan azas atau konsistensi. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum. Yang ketiga adalah sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum, peraturan, maupun dalam sistem peradilan. Asas hukum sendiri, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, dibagi menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Selanjutnya adalah tentang hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaannya diantaranya adalah jika hukum pidana berorientasi pada kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum, atau kepentingan individu yang diatur dalam hukum pidana adalah nyawa, harkat, martabat, dan benda. Sedangkan untuk hukum perdata berorientasi pada kepentingan hukum yang dilindungi adalah perseorangan. Perbedaan selanjutnya adalah hukum pidana kedudukannya para pihak di mata hukum atau negara tidak sejajar karena berhadapan adalah negara dengan warga negara. Sedangkan pada hukum perdata, kedudukan para pihak di mata hukum adalah sejajar. Selanjutnya adalah tentang politik hukum. Politik hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu rechtspolitik atau politik hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama dalam arti luas dan teoritis yaitu sebagai ilmu politik tentang hukum atau politik law. Kalau dalam arti sempit dan praktis adalah kebijakan hukum atau legal policy. Kalau pengertian politik hukum menurut para ahli, saya akan mengambil salah satu saja. Menurut Muhammad Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun menggantikan hukum lama guna untuk mencapai tujuan negara. Lalu selanjutnya adalah politik hukum Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan, yang keempat adalah perundang-undangan menjadi politik hukum operasional dalam membuat kebijakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.